Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ya'lul rijali fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. وَجَعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ سَلَامَةٍ ثُمَّ فَاتِحَةُ صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى غيب الفرهاقي صلى بن مردار ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن موسى العطاء ثم نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai hikmah yang ke 48. La tufarrih katta'ah li'annaha barozat minka wafrah biha li'annaha barozat minallahi ilaika. Yang artinya janganlah engkau digembirakan dengan taat lantaran engkau mampu melakukannya. Namun gembiralah dengan taat lantaran
ia bisa dilakukan karena karunia Allah kepadamu. Itu makna terjemahnya. Maksudnya janganlah kita bergembira karena bisa berbuat sebuah ketaatan yang kita anggap muncul dari diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, juga dengan kekuatan kita sendiri. Ini baru diomong tadi ini. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Bid'ah. Orang yang menganggap dirinya bisa beramal karena diberi kekuatan oleh Allah. Ya Allah menitipkan kekuatan kepada dirinya. Dengan kekuatan itu dia bisa bebas berusaha, bebas melakukan sesuatu, termasuk dia bisa ibadah atau maksiat. Lalu ketika dia melakukan ibadah, dia merasa gembira karena bisa melakukan ketaatan. Artinya dia menganggap bahwa kekuatan yang diberikan Allah kepada dirinya telah dia manfaatkan untuk melakukan sebuah kebaikan. Dia gembira karena dirinya bisa melakukan ketaatan. Maka dalam ilmu akidah, orang yang demikian hukumnya bid'ah, fasik imannya. Maka di sini pun dalam ilmu tasawuf dikatakan jangan demikian. Jangan gembira kepada apa-apa yang muncul dari diri kamu sendiri. Jangan salah lihat gitu loh. Jangan salah memandang, jangan salah menganggap gitu. Kalau Gatot Kaca bisa terbang itu, Gatot Kaca jangan bangga dirinya bisa terbang, tapi bangga dalang bisa nerbangin gitu. Jangan melihat bahwa dirinya sendiri yang bisa
terbang. Dirinya sendiri yang bisa beramal, jangan. Tapi bergembiralah pada adanya pertolongan Allah atas ketaatan yang kita kerjakan berupa ibadah. Artinya bergembiralah karena Allah memunculkan ketaatan pada kita, gitu loh. Bukan bergembira karena saya bisa memunculkan ketaatan. Kamu salah pandang nih. Jadi kalau kamu memandang diri kamu yang bisa memunculkan ketaatan, memunculkan kebaikan, memunculkan kesuksesan, kamu sekelompok dengan Korun. Kamu tahu Korun? Kenal? Hah? Kenal Korun nggak kamu? Nah, Korun itu orang yang ketika dimintain zakat, dia menganggap apa? Ngapain saya bayar zakat? Nah, itu kan punya harta banyak, Korun. Iya, harta saya yang banyak ini karena kecerdasan saya dalam mencarinya. Karena usaha saya untuk mencari. Karena semangatnya saya untuk mencari, maka saya bisa mengumpulkan banyak harta ini. Hingga Korun menganggap dia bahagia karena dirinya bisa mendapatkan atau bisa memunculkan sesuatu. Jadi, orang yang pandangannya seperti itu berarti sekelompok dengan Jadi harusnya bagaimana? Kita gembira bukan sesuatu yang saya peroleh itu muncul dari diri saya, bukan, karena itu semua saya gembira karena dimunculkan oleh Allah. Jangan bergembira pada munculnya ibadah pada diri kita, jangan. Tapi bergembiralah karena Allah mau, Allah berkenan memunculkan ibadah pada diri kita. Dan gembiralah karena melihat pemberian Allah. Maka gembira yang seperti ini adalah gembira yang mendapatkan pujian dari Allah. Jadi gembiranya kamu itu dapat pahala, gitu loh. Tapi kalau kamu gembira karena bisa menampakkan sesuatu dari diri kamu, nggak dapat apa-apa. Ini sering loh, kayak ginilah. Anak kamu bisa jalan, kamu tepuk, oh udah bisa jalan sendiri, seneng. Seneng nggak? Anak kamu udah bisa naik sepeda sendiri, anak kamu bisa pakai baju sendiri. Terus kamu sebutkan kepada dia, hebat, kamu udah bisa naik sepeda. Itu memunculkan, mencetak di otaknya, saya sudah bisa punya kemampuan melakukan sesuatu. Gembiranya kamu yang seperti itu nggak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau gembiranya kamu mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, Allah telah memunculkan kebaikan, telah memunculkan kebisaan, telah memunculkan pertolongannya untuk anak saya, gembiranya kamu yang begitu itu dapat pahala. Judulnya gembira sama-sama nih, barangnya satu. Tapi ketika satu barang kamu gembira karena muncul dari diri kamu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau barang itu kamu gembira karena dimunculkan Allah, kamu dapat pahala. Coba. Barangnya satu ini, bukan dua barang, bukan. Satu barang
Kamu lihat munculnya dari mana? Oh, dari diri kamu sendiri, nggak dapat apa-apa. Kok kamu lihat itu munculnya dari Allah, kamu dapat apa? Pahala dari Allah. Dengan dalil, mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma tajma'un. Ini dalilnya. Ini ayat ini sering dipakai untuk apa? Maulid Nabi. Qul bi fadlillah. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Ini seringkali ayat ini dipakai untuk apa? Maulid. Artinya apa? Lahirnya Nabi itu bagian dari rahmatnya Allah. Bagian dari karunia Allah. Maka kita disuruh gembira dengan lahirnya Allah, menjadikan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal kalau kita mau lihat lebih luas ayat itu untuk setiap kebaikan yang dimunculkan oleh Allah pada diri kita atau pada orang lain. Ente lihat anak kamu bisa taat, ya Allah alhamdulillah memunculkan ketaatan sama anak saya. Ente melihat diri kamu, ente melihat saudara kamu, ente melihat Nabi dilahirkan. Ini bentuk melihat karunia Allah yang dimunculkan oleh Allah. Ketika kita gembira dengan hal itu, maka itulah gembira yang diperintahkan oleh Allah. Gitu loh. Perintahnya apa? Wa bidzalika falyafrahu. Senenglah ente. Gitu loh. Kalau kata kiai apa dulu? Artinya apa? Kalau ente bisa hatam kitab Sanusi, gembiralah kamu. Gimana cara gembiranya Kiai? Ya jingklak kayak apa kayak maunya nunjukin kamu seneng. Tanda kamu bahagia, Allah menjadikan karunia kamu bisa memahami sebuah ma'rifat tentang Allah. Gitu. Jadi gembiranya itu gembira banget gitu loh. Bukan gembira hanya cukup ya alhamdulillah, enggak. Tapi hatinya seneng bisa melihat kebaikan yang Allah itu mau memunculkan kebaikan pada diri saya gitu loh. Padahal ini perkara apa nih? Perkara apa namanya? Jaiz. Bisa saja Allah munculin yang lainnya pada diri saya. Tapi kalau Allah berkenan memunculkan kebaikan ini pada diri saya, alhamdulillah ya Allah. Itu loh. Kan yang namanya jaiz itu Allah boleh aja bikin fulan taat, boleh bikin fulan maksiat, jaiz. Tapi ketika kamu melihat bahwa Allah kok nyata menampakkan kebaikannya dalam diri saya, Masya Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian. Jadi jangan gembira karena dirinya anak kamu bisa mendapat sesuatu, tapi gembiralah karena Allah mau mendatangkan kebaikan untuk anak kamu, untuk diri kamu, gitu loh. Bukan gembiranya karena muncul dari dirinya anak kamu, bukan. Yang muncul dari diri anak kamu nggak perlu dibahagiain. Untuk apa bahagia? Apa kemuliaannya? Apa kehebatannya? Tapi ketika itu muncul dari Allah, ini yang patut kamu bergembira.
Karena gembira atas pemberian anugerah dan rahmat Allah berupa pertolongan untuk bisa ibadah, itu lebih bagus daripada kita gembira dengan pemberian harta dunia dan segalanya. Gembira pada sebuah ketaatan ada dua macam. Ada gembira yang dicela, ada gembira yang mendapatkan pujian. Ini seneng aja. Seneng ada dua macam. Gembira pada sebuah ketaatan ada dua. Yang pertama, gembira yang dicela. Gembira itu nggak diridhoi oleh Allah. Yang bagaimana? Ketika melihat ketaatan yang muncul dari dirinya. Hal ini menjadi dicela karena akan memunculkan beberapa kejelekan yang lainnya. Kalau kamu melihat bahwa kebaikan itu muncul dari diri kamu sendiri, maka akan membawa dampak jelek untuk kamu. Udah bisa tahajud 100 kali. Wah. Kira-kira yang muncul apa itu? Saya udah bisa. Yang muncul apa kira-kira? Yang pertama, ujub pada amal yang menjadi rusaknya ibadah dan sumber kerusakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ujub itu apa? Bangga diri. Karena dia melihat bahwa kebaikan itu muncul dari dirinya sendiri. Yang kedua, menganggap dirinya akan dimasukkan surga karena amal itu. Ente, bahwa saya surganya nanti. Saya imam. Nggak ada orang bisa tahajud kayak saya. Nggak ada orang bisa haji kayak saya bolak-balik. Nggak ada orang bisa umroh kayak saya bolak-balik. Nggak ada orang, isinya membanggakan dirinya sendiri dan menganggap dengan amal itu dia pasti masuk. Padahal amal yang kita perbuat sangat kecil modalnya. Modalnya apa sih? Bagaimana mungkin bisa mendatangkan surganya Allah yang tak ternilai? Berangkat umroh modalnya berapa? 50 juta bolak-balik. Kira-kira pantas 50 juta buat beli surga pantas? Haji berapa modalnya? Kira-kira pantas itu buat masuk surga gitu? Buat modal kecil. Apalagi cuma modal tahajud, paling keringet doang. Modalnya wudhu sama keringet. Terus yang mau pakai modal untuk beli surga. Yang ketiga, gembira karena melihat dirinya bisa ibadah melebihi yang lainnya. Oh, saya. Yang lain nggak bisa kayak saya. Yang lain, ini loh, ketika kamu bergembira karena melihat amal itu muncul dari diri kamu sendiri, akan memunculkan sebab-sebab ini yang menjadikan kamu celaka. Makanya dalam akidah, hal ini sangat dicela. Tapi dalam tasawuf, dampaknya besar sekali. Timbul ujub, timbul riya, timbul sum'ah. Gara-gara satu amal yang salah. Tapi pondasi awal udah salah gitu loh. Ketika pondasi awal udah salah, terbangun bangunan, bangunannya juga akan salah. Bangunannya akan rawan roboh. Ketika roboh, apa? Bukan cuman bahayain orang lain, dirinya bahaya orang lain. Semua yang di dalam bangunan itu akan ikut bahaya. Itu gembira yang dicela oleh Allah.
Yang kedua, gembira yang mendatangkan pujian dari Allah, yaitu gembira ketika melihat datangnya perbuatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menolong saya bisa menampakkan amal ini. Tanpa pertolongan Allah, saya nggak bisa beramal seperti ini. Maka hal ini menjadi dipuji oleh Allah karena mendatangkan beberapa kebaikan. Apa? Yang pertama, mendapatkan pertolongan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa berbuat ketaatan. Menganggap bahwa amal saya ini murni karena pertolongannya Allah, bukan dari diri saya sendiri. Pegangannya apa? La haula wala quwata illa billah. Saya ini nggak bisa untuk taat, nggak bisa. Kalau Allah nggak menolong saya taat, saya nggak mungkin bisa melakukan satu ketaatan pun. Yang kedua, yang menjadi sebab dekat dirinya kepada Allah dengan merasa bahwa dirinya dipilih untuk bisa mendapatkan pertolongan ibadah dari Allah. Merasa bahwa ya Allah, Engkau ini baik banget ya Allah sama saya. Padahal jais ya Allah, Engkau bisa bikin saya jadi apa. Tapi kan Engkau kok ridho, Engkau berkenan bikin saya punya sebuah ketaatan. Hal ini mendatangkan kedekatannya kepada Allah, gitu loh. Bukan menjadi jauhnya kepada Allah. Ketika menjadi dekat kepada Allah, maka akan jadi alamat untuk dia bisa masuk surganya Allah. Bukan dia justru mendekatnya pada surga, bukan. Mendekatnya sama Allahnya, bukan sama surganya. Kalau tadi kan dengan amal ini saya pasti masuk surga. Bukan dekat dengan Allah. Kalau kita ketika merasa amal itu ditolong Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, kemudian merasa bahwa dengan amal inilah saya mendapatkan karunia dari Allah. Dengan perasaan ini kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Hingga dia akan dipilih menjadi orang yang punya alamat dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang gembira dalam berbuat kebaikan, maka dia orang yang gembiranya dipuji oleh Allah. Siapa orang yang gembira dalam berbuat kebaikan, maka dialah orang yang gembira yang terpuji. Ini bahasanya Nabi. Kalau ente nggak bisa nangkapnya dengan baik, siapa orang yang gembira karena telah berbuat kebaikan, maka dialah orang yang gembira, yang gembiranya dipuji oleh Allah. Orang yang gembira bisa berbuat kebaikan, maknanya bukan gembira kebaikan itu muncul dari dirinya, gitu loh. Tapi gembira kebaikan itu dimunculkan oleh Allah. Kalau kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, terus amal-amal ini kamu merasa amal ini dimunculkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, kira-kira masih mau minta surga enggak? Hah? Wong ente amal aja enggak punya, amal saja ditolong oleh, gimana mau minta surga? Orang yang minta surga itu mesti karena merasa dirinya bisa beramal.
Karena saya sudah ibadah ya Allah, kasih surga dong. Itu loh. Kayak ente kerja di kantor minta gaji, kenapa? Karena merasa bisa memberikan kontribusi untuk kantor kamu. Ente disuruh orang tua minta upah, kenapa? Karena merasa bisa bantu orang tua kamu minta upah. Tapi ketika kamu merasa amal ini dimunculkan Allah, bagaimana saya mau minta upah sama Allah? Wong amalnya saja ditolong sama Allah. Gitu loh. Hingga orang-orang seperti ini akan jauh dari meminta surga. Artinya apa? Dengan diberi amal kebaikan saja, dia sudah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Udah ditolong untuk jadi orang mukmin, udah ditolong untuk jadi orang muslim, udah ditolong untuk jadi orang yang taat. Itu udah syukur, alhamdulillah. Kok habis itu Allah mau menjadikan yang lain haknya Allah. Itu loh. Bukan terus akan nuntut surga, nggak ada jalannya, nggak ada. Namanya orang-orang seperti ini tuh nggak akan punya jalan untuk menuntut surga, nggak ada. Inilah jalannya orang menemukan ikhlas dalam ibadah. Ini loh puncaknya ikhlas tuh ini, gitu loh. Ketika dia mengakui bahwa amal ibadahnya ditolong oleh Allah, inilah namanya ikhlas. Gitu. Makanya ini sudah sampai kepada tadi pencerahan yang ketiga. Pencerahan pertama kemarin apa? Taubat. Pencerahan kedua apa? Melakukan amal kebaikan. Pencerahan ketiga, memandang bahwa amal itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncaknya pencerahan, gitu loh. Puncaknya nur yang didatangkan oleh Allah. Maka ketika nur itu datang ke hati kamu, bergembiralah kamu. Mendapatkan karunia, bisa melihat Allah mendatangkan kebaikan pada diri kita, pada anak-anak kita, pada kawan-kawan kita. Kamu lihat orang lain baik nih, ya Allah, syukur sama Allah, ya Allah, teman saya dibikin baik, ya Allah. Bukan lu hebat banget, bukan dia dipuji, bukan, tapi kita mujinya Allahnya yang mendatangkan kebaikan itu. Ini bentuknya namanya kamu sampai kepada hamid, betul-betul memuji Allah, gitu loh. Karena memuji itu harus fi'lu harus sebuah perbuatan yang sengaja kamu munculkan karena melihat kebaikan yang didatangkan oleh Allah. Lalu kamu muji Allah, alhamdulillah. Ini loh aslinya muji Allah begini, gitu. Karena melihat adanya kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mujinya karena saya sudah bisa berbuat baik, muji Allah, nggak nyambung tuh. Saya sudah bisa berbuat baik, terus muji Allah, nggak nyambung. Nyambung nggak? Gimana nyambungnya? Kalau saya ditolong Allah mendapatkan kebaikan, saya muji Allah, baru nyambung. Karena kebaikan itu didatangkan oleh Allah. Tapi kalau saya yang mendatangkan kebaikan sendiri, terus saya muji Allah, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Nyambungnya bagaimana? Beginilah. Ada orang ngasih duit sama Pak Udin. Yang ngasih duit Pak Eko. Pak Eko ngasih Pak Udin.
Terus saya mujinya Hasbi, makasih ya bos. Kamu hubungannya apa gitu? Mau yang ngasih Pak Eko, yang dikasih Udin dipuji Hasbi, nggak nyambung gitu maksudnya loh. Jadi kalau orang bisa sampai melihat kebaikan ini datang dari Allah, terus dia muji Allah, itu betul-betul dia memuji yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang menjadi hikmah hari ini, kita diingatkan bagaimana kita harus bergembira pada kebaikan dan karunia yang didatangkan oleh Allah kepada diri kita. Rupanya apa? Apa saja. Puncaknya apa? Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puncaknya kebaikan, gitu loh. Makanya seringkali ayat ini dibawa untuk sebagai jalan untuk mengingatkan kita bahwa bergembira dengan lahirnya Nabi itu diperintah oleh Allah. Itu gembira yang diberi pahala oleh Allah. Gitu loh. Jangan gembira yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam karunia Allah, rahmatnya Allah, hingga mendatangkan kita keridhaannya Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana surabna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba mazulana aurati wa amini raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil illani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Nabi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi Mana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.